Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik begitu kan ya, terkait dengan Blok Medan. Kabarnya ada nama ya seorang anak Jokowi dan menantu seorang Jokowi yaitu Bobi Nasution begitu kan ya. Disebut dalam persidangan Abdul Ghani. Apakah ada keterlibatan atau bagaimana begitu? Tapi yang jelas ya, kalau ini diusut ya, saya kira bisa saja si Bobi ini ambiar nantinya begitu kan. Ini nama anak dan menantu Jokowi muncul di sidang korupsi Abdul Ghani Kasubah, diduga tambang utama. Nah, ini kan sudah jelas di situ. Artinya apa? Artinya ini harus diusut betul begitu kan. Jangan dibiarkan. Apakah KPK nanti ia masuk angin? Apakah KPK bisa intervensi? Ini yang kita lihat, masyarakat harus benar-benar menjaga betul ya. Jangan diam begitu. Makanya kalau ada dugaan-dugaan yang kemudian ada. Tapi sekarang kan masih muncul spekulasi begitu kan. Apakah Bobi atau anaknya Jokowi itu adalah karena disebut oleh KPK terkait dengan Blok Medan itu begitu kan. Makanya saya kira Blok Medan itu kabarnya punya Bobi, ada yang mengatakan punya istri Bobi. Nah, ini yang menjadi simpang siur dari masyarakat. Karena sebentar lagi si Bobi ini ya digadang-gadang menjadi salah satu calon ya Gubernur Sumut, dan ini pemberitanya semakin wow begitu. Dan bisa-bisa ya si Bobi ini ambiar nantinya begitu. Nih kita baca. Nama anak dan menantu Jokowi muncul di sidang korupsi Abdul Ghani Kasubah diduga main tambang. Wah, satu persatu mulai terbongkar kelakuan geng Solo. Aman nggak ya akan diusut sama ya KPK? Wong mantu sama anak Raja Indonesia, gimana mau usik? Diusik justru yang kena masalah yang musik. Ini komentar-komentar netizen. Artinya negara kita itu ya tidak ada yang kebal hukum di negara kita. Kalau prosesnya adalah dengan penuh keadilan, ya kalau memang salah kita proses, kalau memang tidak ya jangan lu kemudian menyebutkan ini dan itu begitu kan. Ya apa yang kemudian disebut oleh KPK menunjukkan bahwa dugaan-dugaan ini dari masyarakat begitu terhadap apa yang kemudian disebut dalam Blok Medan begitu kan, bahwa ini soal tambang begitu kan ya. Ini kita lihat saja begitu. Apakah punya tambang nikel atau bagaimana begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini masyarakat mewanti-wanti. Benar nggak begitu kan? Benar nggak? Ini harus diusut tuntas ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa wah masih mau didukung ya PKS. Ya kabarnya Bobi ini kan didukung oleh PKS hari ini begitu kan ya. Makanya kalau Prabowo ingin menerapkan makan siang gratis apa ini dan itu begitu, harus keluar dari bayangan-bayangan itu. Tambang ilegal harus diberantas siapapun orangnya begitu kan. Makanya ini harus ada pernyataan yang real begitu kan ya, bahwa bagaimana KPK yang kemudian ada sebutan nama Bobi dan istrinya begitu kan ya. Ini yang seharusnya kita telusuri juga begitu, periksa siapapun orangnya ya. Dengan adanya diperiksa ini menunjukkan bahwa transparansi itu ya akan ketahuan ya di dalam itu begitu. Sayang ya sampai saat ini ada yang mengatakan berani nggak untuk memeriksa si Bobi dan anaknya seorang Jokowi. Sebelumnya Kaisang dan Gibran dilaporkan ke KPK, sekarang mantu dan anak perempuannya disebut terlibat tambang di persidangan. Mungkin ini yang menyebabkan Jokowi menangis dan susah tidur. Ya kalau KPK bisa intervensi ini gimana begitu kan ya. Ini gimana begitu. Tapi ini yang kita lihat bahwa yang disebut dengan Blok Medan itu begitu kan, disebut terafiliasi kepada istrinya Bobi atau si Bobi begitu. Karena dengan adanya seperti ini maka Bobi dan Kahiyang ini harus diperiksa begitu kan, sebagai saksi atau sebagai apa nantinya, biar masyarakat tahu bahwa transparansi di dalamnya memainkan ya tambang-tambang yang kemudian dianggap sebagai bermasalah besar kepada bangsa kita, tapi toh pada akhirnya dikelola oleh segelintir orang. Ini yang seharusnya mestinya kita telusuri betul ya. KPK harus ikut andil di dalamnya untuk memeriksa ini begitu.
Tapi kalau KPK tidak memeriksa, ya ini hanya menjadi bola liar, ini hanya menjadi sandera kepada orang. Dikit-dikit ya, karena semua orang itu salah satunya ingin menjadi calon gubernur. Kalau diterpa isu-isu yang tidak sedap, mereka elektabilitas mereka hancur ya. Seperti Bobby misalnya, ya menjadi gubernur, ya calon gubernur. Pasti kalau ada pemberitaan dugaan korupsi, ada dugaan tambang ilegal, ada yang kemudian dugaan yang kemudian dianggap sebagai apalagi di KPK disebut di situ, maka ini akan elektabilitas semakin turun. Kepercayaan itu ada timbal baliknya, ada efeknya di situ. Mari kita baca ini ya, nama dan anak menantu Jokowi muncul di sidang korupsi Abdul Ghani. Ada apa ini? Mari kita baca. Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba termasuk terlibat dalam pengaturan izin usaha pertambangan IUP yang perusahaan yang diduga memiliki Bobi Nasution atau menanti Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Halmahera. Kepala Dinas SDM Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili yang mengatakan Abdul Ghani Kasuba menggunakan kode Blok Medan dalam memuluskan pengurusan izin penambangan ini. Hal ini ia sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap Abdul Ghani Kasuba PTN Ternate ya 31 Juli 2024. Bahkan dengan adanya seperti itu, Suryanto mengaku memuluskan usaha pertambangan milik si Bobi. Ia sempat diajak untuk menghadiri pertemuan dengan salah satu pengusaha di Medan, Sumatera Utara. Ia datang menggantinya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi Maluku Utara. Bambang Hermawan yang tidak bisa hadir, saya hanya mendampingi Pak Gubernur. Pertemuan juga dihadiri oleh Muhaimin Syarif, Nasla Kasuba, Oliva Bahim, dan menantu Abdul Ghani Kasuba. Menurut Suryanto, Muhaimin bisa menjelaskan soal kode Blok Medan itu. Nah, setelah usut punya usut, ya banyak persepsi begitu kan. Katanya Blok Medan itu dianggap sebagai punyanya si Bobi. Ada yang mengatakan ya punyanya istri si Bobi. Dan inilah ya sampai hari ini menjadi framing kepada masyarakat di situ begitu kan, apakah benar dugaan-dugaan seperti ini? Maka jalan satu-satunya diperiksa dulu begitu kan. Ini kalau diperiksa kan enak ya. Ya si Bobi kalau diperiksa ke KPK kan enak begitu kan ya, ada transparansi begitu kan. Ya kalau toh pada hakikatnya ini menjadi bola liar sampai kapanpun pasti ada muncul narasi-narasi yang tidak baik di masyarakat begitu kan. Ada semacam sandera menyandera di situ. Jejak Muhaimin dan perizinan tambang di Halmahera terbaca sejak menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Diketahui merupakan salah satu pemegang saham pada PT Risma Lestari. Namun Abdul Ghani Kasuba mengaku istilah Blok Medan dipakai untuk pengurusan izin tambang Halmahera untuk usaha milik istri wali kota Medan ya Kahiyang Ayu. Dan kemudian kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba terungkap setelah KPK menangkap tangan ya Gani di dalam operasi di salah satu hotel Jakarta Selatan. Ini artinya apa? Artinya kalau memang ada indikasi-indikasi ya permainan suap di dalamnya, ini harus benar-benar diusut begitu kan ya. Saya kira tidak sendirian kalau masalah IUP tambang ini begitu. Pasti ada rekan ini rekan itu. Tapi kita lihat saja apakah Abdul Ghani cukup sendirian atau mampu mengkorek-korek apa yang kemudian terkait dengan si Bobi dan Kahiyang ini. Saya kira tidak berani KPK untuk mengusut itu begitu ya. Kalau memang ini benar ya silahkan dijalankan. Kalau memang tidak ada nggak usahlah disebut-sebut kan begitu logikanya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.